selamat siang menemani hari libur Anda bersama keluarga. Liputan 6 siang hadir dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya Anastasia Putri. Dan inilah 3 laporan utama kami siang hari ini. Hari ini peringatan Konferensi Asia Afrika resmi dibuka. Sejumlah tamu negara telah hadir. Tepat bagi kita bangsa Indonesia untuk mencari 11 orang yang akan mempertaruhkan harga diri Indonesia di dunia internasional. PSSI dibekukan, siapa yang untung, siapa yang rugi? Haji Lulung membeli cincin batu akik milik Tommy Soeharto seharga 150 juta rupiah. Ya, selain 3 laporan utama, tadi kami juga akan hadirkan sejumlah laporan langsung dari 3 lokasi bersama dengan rekan Skolastika Sylvia di JCC dan juga Farah Aisyah di Monas. Juga terakhir ada rekan Edilius di Surabaya, Jawa Timur. Dan inilah liputan 6 siang selengkapnya. Gerbang Tol Cawang menjadi salah satu lokasi yang mendapat pengamanan ketat dari TNI Polri, karena disinilah pintu masuk dan keluar para kepala negara serta delegasi Konferensi Asia Afrika. Para personil TNI bersenjata lengkap ini telah bersiaga di pintu Tol Cawang menyusul mulai berdatangannya delegasi peserta Konferensi Asia Afrika. Umumnya peserta yang masuk dari pintu ini adalah tamu yang baru saja mendarat di Halim Perdana Kusuma. Meski belum ada keberadaan kendaraan, namun para personil ini tetap bersiaga di sekitar pintu gerbang tol, baik di pintu masuk maupun pintu keluar, karena berdekatan dengan stasiun Cawang. Rencananya nanti akan diberlakukan sistem buka tutup di sekitar Pancoran dan juga perempatan Kuningan karena rawan akan kemacetan. Dan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika resmi dimulai. Hari pertama diisi dengan pertemuan tingkat menteri juga pameran di JCC. Dan selengkapnya rekan Skolastika Sylvia akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Sylvie. Saudara, Konferensi Asia Afrika ke-60 pada pagi hari ini resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam pembukaannya pagi hari tadi, Saudara, Retno juga didampingi oleh sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Mulai dari Menteri Pariwisata, Menkominfo, Mensesnek, hadir pula Kepala Bappenas dan Luhut Panjaitan yang juga merupakan ketua dari penyelenggara event internasional ini. Dan selain membuka secara resmi, rombongan menteri juga sempat meninjau pameran budaya atau eksibisi yang juga diselenggarakan di Hall A JCC Senayan ini, di mana menampilkan sejumlah budaya Indonesia, diantaranya mulai dari songket hingga batik khas lokal Indonesia. Karena memang selain untuk menjalin kerjasama antar negara, Konferensi Asia Afrika yang akan digelar pada tanggal 19 hingga 24 April mendatang ini juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal menuju ke kancah internasional. Total, saudara, sejauh ini ada sebanyak 28 kepala negara yang mengkonfirmasi untuk hadir dalam Konferensi Asia Afrika. Dan adapun event internasional ini merupakan event yang pertama yang pertama diselenggarakan dalam pemerintahan masa kerja Kabinet Joko Widodo. Akan ada sejumlah rangkaian acara dalam Konferensi Asia Afrika yang digelar hingga 24 April mendatang. Di antaranya pada hari ini, selain berlangsung pembukaan, akan juga berlangsung Senior Official Meeting atau pertemuan tingkat pejabat tinggi.
Sementara esok sendiri acara akan dilanjutkan menuju pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting yang berlangsung selama 2 hari. Kemudian puncak acara sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 22 dan 23 April, yakni pertemuan tingkat kepala negara atau leaders meeting. Dan saudara, tidak hanya digelar di Jakarta, konferensi Asia Afrika ke-60 ini juga akan digelar dan ditutup di Bandung, di mana juga menjadi tapak tilas. Maksud kami, bagaimana melihat sejarah perjalanan KA sejak dimulai pertama kali digelar pada di Bandung sendiri tepat pada 1955. Sementara hingga siang hari ini, saudara, sejumlah delegasi perwakilan negara juga sudah mulai berdatangan ke venue berlangsungnya konferensi Asia Afrika yang berada di JCC Senayan. Dan senior official meeting hingga saat ini masih berlangsung dan tertutup bagi awak media. Demikian dapat kami sampaikan. Kembali bersama Anda Putri ke studio. Baik, terima kasih Skolastika Sylvia atas laporannya. Dan memang tidak hanya di JCC, tapi hari ini juga sedang berlangsung konser bebas narkoba yang rencananya akan dilaksanakan di lapangan Monas. Sudah ada rekan Farah Aisyah di sana. Ya, Farah, silakan laporan Anda. Ya, Anastasia Putri dan saudara, apabila di Jakarta Convention Center juga sudah mulai sibuk dengan persiapan peringatan konferensi Asia Afrika, begitupun juga di kawasan Silang Monas ini, di mana nanti akan segera berlangsung konser Drug Free Asia Afrika yang juga merupakan rangkaian dari peringatan konferensi Asia Afrika ke-60 tahun ini. Dan di sini sudah mulai ramai dengan para pengunjung yang antusias untuk melihat konser ini, termasuk juga slankers yang datang dari berbagai daerah, di mana slank sendiri bersama musisi tanah air lainnya seperti Sandi Sandoro dan juga Endang Sukamti akan meramaikan konser ini. Peringatan KAA sendiri dirasa sangat momentum untuk mengkampanyekan anti narkoba, di mana narkoba sendiri sudah semakin mengkhawatirkan di kawasan Indonesia sendiri dan juga Asia Afrika. Oleh karenanya, melalui para musisi ini diharapkan masyarakat juga semakin prihatin ataupun juga peduli dengan maraknya kasus narkoba yang sudah ada di belahan dunia. Sementara itu, saudara, menjelang pelaksanaan KAA, Jakarta ataupun Pemprov DKI Jakarta sendiri tidak mengadakan Car Free Day pada minggu pagi ini. Namun rupanya masih banyak yang belum tahu dan ada yang tetap datang dan harus berolahraga di tengah kendaraan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Warga Jakarta yang biasa berolahraga atau bersantai di sepanjang jalur Car Free Day, Jalan Sudirman hingga Tamrin, hari Minggu ini terpaksa gigit jari. Pasalnya, khusus hari ini, Car Free Day ditiadakan untuk mendukung penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Keberatan sih Mas, harusnya kan biasanya seminggu sekali gitu bisa jalan-jalan, bisa olahraga. Bebas kendaraan. Iya bebas, sudah polusinya juga turun kan, kayak gini ini lagi. Kalau kita sih mendukung ya adanya KAA. Cuman yang ini kita sih nggak tahu ada apa, nggak jadi Car Free Day di sini, kita nggak tahu, sayang banget gitu. Terus tadi pemberitahuannya disuruh mencari tempat yang lain untuk olahraga. Ya kalau misalkan difasilitasi lagi sih, ada tempat lain yang dekat sih nggak apa-apa. Bagus untuk kepentingan negara dulu lah. Kita mah belakangan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong, karena KA itu lebih penting. Aduh, bangga bagi Indonesia malah ya. Kepada masyarakat yang berolahraga di HI dan jalan protokol, untuk mencari tempat olahraga yang lain, karena untuk hari ini Car Free Day ditiadakan. Meski Car Free Day ditiadakan, bus Transjakarta tetap beroperasi seperti biasa. Car Free Day ditiadakan agar perjalanan para delegasi peserta konferensi Asia Afrika lebih lancar. Hari Minggu ini memang dijadwalkan sebagian delegasi dari berbagai negara mulai berdatangan ke Jakarta. Terkait konferensi Asia Afrika, rekayasa lalu lintas tak hanya berupa ditiadakannya Car Free Day. Selama hajatan besar itu berlangsung, lalu lintas seputar Gelora Bung Karno dialihkan. Kendaraan dari arah Jalan Gatot Subroto dialihkan ke Jalan Sudirman menuju sisi Mangaraja atau Semanggi. Dari arah sisi Mangaraja diluruskan ke Sudirman, dan lalu lintas dari arah depan Senayan City diluruskan ke arah Palmerah. Pengamanan juga diperketat. Di banyak titik, polisi dan tentara serta Satpol PP disiagakan. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta.
Dan saudara, menjelang KA ini agar Anda juga memperhatikan media sosial untuk mengetahui jalan protokol mana yang akan ditutup menjelang datangnya delegasi dari berbagai negara. Dan demikian laporan kami dari Silang Monas, Jakarta. Kembali ke Anda, Anastasia Putri di studio. Baik, terima kasih Farah atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan Skolastika Silvia yang melaporkan dari JCC Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, ribuan warga Bandung juga bersemangat untuk terlibat operasi bersih memunguti sampah dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Bandung tak kehabisan akal bersolek di tengah keterbatasan waktu dan dana persiapan. Semangat udunan alias gotong royong berpadu dengan ide kreatif menjadi kuncinya. Buktikan bahwa kita layak disebut ibu kota Asia Afrika. Tepuk tangan untuk Bandung. Tua, muda, anak-anak hingga orang tua sukarela memungut maupun menyapu sampah. Inilah semangat gotong royong warga Bandung membersihkan Jalan Lembong, Tamblong, Otista, Jalan Asia Afrika, dan sekitar Gedung Merdeka, lokasi yang akan dilalui delegasi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Ribuan relawan dan warga Bandung yang terlibat tergerak berpartisipasi setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengundang di sosial media dengan cara unik. Opsi dipimpin oleh Kang Komar, preman sakti berhati Hello Kitty. Kesadaran sendiri menyambut Konferensi Asia Afrika supaya tambah cantik. Kami dari PKK Kecamatan Regol. Bandung praktis hanya punya waktu 2 bulan untuk bersolek menerima kehadiran undangan 109 negara peserta Konferensi Asia Afrika. Di tengah keterbatasan dana, Bandung tak kehabisan akal. Mendekatkan leadership pemimpin itu kepada warga, pada saat sudah kena, tersentuh hatinya, mau nyuruh apa saja. Bahkan belum disuruh pun mereka sudah. Iya, udah semangat. Sekarang kami relawan KA 14.000. 14.000? Iya, semua via sosmed. Dan masih ada yang marah-marah karena nggak saja. Memanfaatkan sosial media dan kecanggihan teknologi serta semangat udunan alias gotong royong, wajah Bandung ibu kota Asia Afrika berubah menjadi makin gelis alias cantik. Tak heran, Gedung Merdeka dan sekitarnya ramai dikunjungi wisatawan. Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya di Liputan 6 siang, kami hadirkan informasi Timnas Sepak Bola Indonesia terancam tidak bisa bermain dalam berbagai kompetisi internasional akibat pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI.